Jemaah yang paling narsis itu jemaah sekalian, jemaah yang paling heboh itu adalah jemaah dari Indonesia dan Malaysia. Satu Indonesia, dua Malaysia. Yang begitu banyak menampilkan di media sosial tentang Ka'bah. Jadi ada jemaah sekalian, jemaah kita Indonesia itu sering di di Mekah itu, Assalamualaikum, alhamdulillah sudah berada di sini. Jadi sedang apa saja di kegiatan, padahal kegiatan itu kan kegiatan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله: وهو معكم أينما كنتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur di kesempatan malam hari ini. Dan ini merupakan kita sudah berada di penghujung bulan. Penghujung bulan Hijriah. Yaitu hampir mau mendekati akhir dari bulan Rabiul Awal. Sudah masuk Rabiul Akhir ya? Sudah Jumat itu? Jumadil Akhir. Ya, Jumadil Akhir. Sudah masuk, sudah hampir mau kita lewati Jumadil Akhir. Kita akan masuk ke bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita semakin hari dipanjangkan oleh Allah, dibaguskan ibadah kita. Kemudian mudah-mudahan perjumpaan kita ini karena Allah dan berpisah juga karena Allah, dan suatu hari nanti kita akan berpisah selama-lamanya di dunia ini dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita sama-sama merindukan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah. Kita bersyukur bahwa kita masih dikasih oleh Allah kesempatan untuk silaturahim. Kesempatan untuk bisa sinau. Sinau itu bahasa Jawanya artinya itu belajar. Belajar ini kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Jadi kita sama-sama untuk apa? Untuk belajar memperbaiki apa yang mungkin menjadi ketertinggalan kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami bacakan tadi dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sangat ringan atau sangat pendek, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada.
Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Membersamai kita kapan saja, di mana saja kita berada. Artinya apa? Tidak ada yang tidak terlihat sama Allah. Tidak ada yang tidak terkontrol, terawasi oleh Allah. Jangan dikira kita dalam keadaan sendirian itu terus kita merasa, aduh, gak ada orang. Padahal jemaah sekalian, Allah ini memberikan satu penegasan. Dimanapun kita berada, sampai dengan kita berada di tempat yang tersembunyi pun ternyata Allah bersama kita. Maka tema kita malam hari ini tentang muraqabah. Muraqabah. Kedekatan kita dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah. Jadi seorang itu ternyata jemaah sekalian, kalau sudah terlepas dengan Allah, percayalah bahwasanya dia pasti Allah akan mengontrol dia. Allah akan mengawasi dia. Allah akan melihat dia. Kapan saja, di mana saja. Pak Ustaz, saya pernah sendirian. Di mana? Di rumah. Oh, jangan dibilang. Di rumah itu tidak ada yang ngawasi. Walaupun CCTV tidak ada, pasti Allah mengawasi kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak merasakan, tidak menjiwai muraqabah atau pendekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kehilangan pegangan. Kemudian dia akan menabrak semua tata nilai. Dia akan merubah atau menabrak semua sendi-sendi kehidupan yang ada menjadi satu kesepakatan bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, muraqabah ini adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ada satu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam Asmaul Husna, ada 99 sifat Allah. Ada 99 sifat Allah. Salah satu dari 99 itu namanya Al-Basir. Al-Basar. Basar itu artinya maha melihat. Mata manusia, Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan dulu, pandangan mata manusia itu terbatas. Terbatas. Walaupun manusia itu bisa basir, bisa melihat, tapi lihatnya manusia tidak sama dengan lihatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya lampu ini kita matikan, maka pandangan kita terbatas. Pandangan kita terbatas. Lampu mati saja, Pak. Mohon maaf, di rumah kita mati lampu saja, kita itu berusaha berjalan. Susah apa? Begitu susahnya jalannya itu. Berapa-berapa. Padahal setiap hari kita lewat jalan itu. Walaupun kita sudah hafal jalan itu dari pintu masuk, ke ruang tamu, kemudian ke belakang, ke kamar atau ke toilet, teman sekalian, kita sudah hafal. Hampir di 20 tahun, 30 tahun di rumah kita itu. Tapi ketika mati lampu, jemaah sekalian, ternyata kita meraba-raba. Itu matanya kita terbatas saat kegelapan. Tapi jangan disamakan dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik gelap maupun terang jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya'lamu ma yakhruju yanzilu minas sama' wa yakhruju fiha. Masyaallah. Allah mengetahui apa-apa yang jatuh dari langit dan apa-apa yang keluar dari perut bumi. Masyaallah. Bahkan saat ini jemaah sekalian, daun yang jatuh dari pohon sekarang ini, kita tidak akan bisa mampu mendeteksinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat itu. Maka pengawasan Allah ini jemaah sekalian, ini begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga kontroli kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini agar apa sesuai dengan keinginan Allah dan arahan Allah, sesuai dengan apa yang dimaui Allah. Sehingga kebaikan aktivitas kita ini betul-betul
kita ikuti dan kita mulai melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-218 sampai 219 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallabuka fi sajidin." Yaitu orang-orang yang melihat ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah Maha melihat jemaah sekalian pada saat kita berdiri, pada saat kita ruku, pada saat kita sujud. Ternyata semua itu yang gerakan-gerakan kita itu Allah melihat itu semua. Itu dalam keadaan zahir jemaah sekalian. Dalam keadaan zahir dan dilihat oleh banyak orang. Sirrau wa alam dia. Dalam keadaan terlihat dan dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sendiri. Kita sholat berjamaah tadi jemaah sekalian. Ternyata semuanya itu dilihat oleh Allah. Maka pengawasan ini bukan berarti kita menafikan apa-apa yang menjadi kegiatan atau pengawasan Allah. Artinya bahkan kita bisa meyakinkan bahwasanya semua kegiatan kecil apapun itu Allah Maha melihat segala, bahkan mohon maaf terbesit dalam hati kita tentang Dia saja jemaah sekalian, itu Allah tahu. Allah tahu. Contoh, sekarang ini kita mau berniat datang ke majelis. Niatnya saja itu cuma sekalian Allah tahu. Tidak ada yang tahu di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini itu kan di dalam hati yang terdalam dan hanya kita dan Allah yang saja yang tahu. Tetapi ternyata jemaah sekalian, niat inilah ternyata sangat sirr, sangat tersembunyi, pun ternyata sangat terbuka, sangat terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini di bab yang ke-5 ini jemaah sekalian, terkait muraqabah ini penting bagi kita bersama-sama coba kita mempelajari secara pelan-pelan. Jemaah sekalian yang di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-14. Dalam surah Al-Fajr jemaah sekalian dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-10 Allah sampaikan, "Inna rabbaka labil mirsad." Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan benar-benar mengawasimu. Sesungguhnya Tuhan benar-benar mengawasi kita. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya yang saya sampaikan tadi itu, semua kegiatan kita, bahkan dalam hati saja itu terbesit bahwasanya ternyata Allah mengetahuinya. Ada beberapa pendapat para ulama jemaah sekalian. Sehingga saya menukil beberapa pendapat ulama. Contohnya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji berkata bahwasanya muraqabah adalah pengetahuan dan keyakinan hamba secara terus-menerus bahwa mengetahui lahir dan batinnya. Bahwasanya muraqabah ini merupakan hasil dari pengetahuan bahwa Allah mengawasinya, melihatnya, mendengar perkataannya, mengetahui awalnya setiap waktu dan dimanapun dia berada. Beliau juga menegaskan bahwa muraqabah adalah bentuk penghambaan terhadap nama-nama seperti Ar-Raqib, Maha mengawasi, Al-Hafiz, Maha menjaga, As-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat. Kemudian Imam An-Nawawi juga di dalam syarahnya, dalam syarah Sahih Muslim, beliau juga menegaskan bahwasanya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian dimaksudkan untuk mendorong keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Imam An-Nawawi maupun Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji mengatakan bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Kita letakkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saking pengawasan Allah begitu teliti dan begitu ketat, maka kita berusaha menahan bahwasanya dalam diri kita seakan-akan Allah melihat kita. Walaupun jemaah sekalian secara zahir Allah tidak melihat kita, tetapi secara hakikat ternyata Allah melihat kita semuanya. Begitu jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengawasan ini di dalam ilmu tauhid
maka kita akan kenal dengan namanya ihsan jemaah sekalian. Ihsan. Ihsan itu adalah kita akan seakan-akan kita melihat Allah, kemudian kita akan berbuat seakan Allah itu melihat kita. Kalau seandainya kita tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Inilah puncak dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang belajar tentang tasawuf, orang yang belajar tentang tariqah jemaah sekalian, maka dia akan mendapatkan bahwasanya muraqabah pengawasan Allah Subhanahu wa taala ini dalam semua aspek kehidupan, dalam semua dimensi jemaah sekalian. Baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik siasahnya, dan baik organisasi yang lainnya pun jemaah sekalian, maka pada prinsipnya dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha melihat dan Maha mengawasi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa poin penting ketika kita akan belajar tentang muraqabah ini, maka kita akan mendapatkan beberapa pelajaran, beberapa hikmah, beberapa faedah terkait dengan kepengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jemaah sekalian, orang-orang yang belajar tentang muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membentuk pribadinya hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Membentuk dirinya, segala aktivitasnya, segala bentuk kegiatannya itu hanya diikhlaskan kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dia akan meninggalkan semua kemahabesaran makhluknya. Dia menjatuhkan harkat martabat, bahkan mohon maaf, gelar-gelar yang dia punyai di dunia ini, kemudian dia hadirkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersembahkan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini jemaah sekalian, dia tidak peduli lagi. Dia tidak peduli lagi dengan kemahabesaran manusia. Dia menghinakan sehina-hinanya pandangan manusia. Tapi dia mencoba untuk menghadirkan amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim. Imam Muslim menyampaikan dari Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah melihatmu. Jika Allah tidak melihatmu, maka pasti Allah akan melihatmu. Maka jemaah sekalian, dalam keadaan sendiri, kadang-kadang kan kita sering berzikir. Subhanallah, Allah Akbar, Masya Allah. Mungkin secara lisan mungkin kita tidak mengucapkannya, tetapi ada juga orang berzikir melalui menggunakan hati. Jadi jangan dianggap jemaah sekalian, jangan sampai kita ini bersuuzon kepada orang yang sedang duduk-duduk di masjid itu, Pak. Boleh jadi kita melihat orang ini mungkin tidur. Ada orang zikir itu, Pak. Zikir itu ada menggunakan zahar, tapi ada juga menggunakan sir. Bahkan orang ini, Pak, kebanyakan kalau kita mau belajar tentang muraqabah pengawasan, maka lebih banyak orang berzikirnya itu melalui sir dalam hatinya. Hatinya itu selalu sibuk, Pak. Hatinya itu sibuk sekali. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ya, tasbih. Kalau kita tahu kan di Muhammadiyah itu cara menggunakan tasbih. Nah, sekarang ada tasbih itu, Pak. Tasbih digital ya. Tangan kita di sini ada namanya tasbih digital. Tapi di zaman Rasulullah ada apa tidak tasbih itu? Ada tasbih. Bahkan Siti Aisyah itu coba sekalian, Siti Aisyah itu tasbihnya tuh panjang sekali tuh. Siti Aisyah tuh panjang sekali. Bahkan ada luar biasa itu satu malam itu dia bertasbih mengumpulkan biji-biji. Bahkan ada seorang ini bukan sahabat Nabi dan ini jauh sekali. Bahkan orangnya masih hidup. Orang sekarang ini masih hidup. Ada seorang musyrifah di di Kalimantan kalau tidak salah. Itu cuma sekalian dia mengumpulkan biji-biji. Dia menaruh di dalam dia meletakkan di dalam sebuah ember atau baskom begitu. Satu ember ini penuh dengan biji-bijian dan satunya lagi adalah kosong. Jadi tugasnya dia itu apa jemaah sekalian?
Kalau kita ini kan berzikirnya itu apa? Zikirnya itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi muslimah ini zikirnya itu adalah berbeda. Dia membaca surah-surah pendek, surah-surah pendek. Setiap kali dia membaca surah pendek dan dia berapa kali, maka dia apa namanya? Dia memindahkan biji tadi itu ke tempat yang kosong. Jadi zikirnya itu seperti itu, macam-macam. Alatnya itu jemaah sekalian, alatnya bukan zikirnya ya, alatnya, alat untuk zikirnya itu. Maka ada orang yang dia tidak menggunakan apa-apa, tapi dia hanya menjagarkan hatinya dia, menghidupkan hatinya dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang seperti ini jemaah sekalian, maka dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala hidup dalam dirinya. Dia memasukkan sifat-sifat Allah. Memasukkan sifat-sifat Allah, kebesaran-kebesaran Allah dalam dirinya, kemudian dia mencoba untuk apa? Dia berusaha untuk berkomunikasi dengan zikir-zikirnya Allah itu dalam kehidupannya, dalam ibadah-ibadahnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang merasakan dirinya diawasi oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menjadikan muraqabah itu sebagai fondasi ketakwaan. Jadi fondasi dalam kehidupan dia itu adalah dia menjadikan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa di sini kan kalau kita sering melihat dalam setiap khotbah kita tadi siang itu kan ada khotib mengatakan bertakwa kepada Allah. Artinya takwa itu apa jemaah sekalian? Berhati-hati. Intinya orang itu hidup itu berhati-hati. Berhati-hati dalam amalannya, berhati-hati dalam ibadahnya, berhati-hati dalam aktivitasnya. Bahkan berhati-hati dengan seluruh tubuhnya ini. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang melandaskan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejatinya kesadaran kepada Allah mengawasi. Allah akan mengawasi. Bahkan dari ketakwaan inilah melahirkan ibadah-ibadah yang soleh yang lainnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid jemaah sekalian, yang saya sampaikan tadi itu ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi sekecil apapun aktivitas kita jemaah sekalian, ternyata semuanya itu ada impact-nya. Ada hasil akhirnya. Ada akibatnya dan ada manfaatnya. Maka dalam surah yang sering kita baca dalam setiap hari itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan amalan sekecil apapun jemaah sekalian, jangan dianggap sesuatu yang kecil tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Maka begitu juga sebaliknya, barang siapa melakukan amalan sejelek sekecil apapun jemaah sekalian, itu juga pasti ada balasannya. Jadi semuanya itu ada balasannya, tidak ada yang tidak ada balasannya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Jadi kebaikan itu akan kembali kepada yang berbuat kebaikan. Begitu juga keburukan juga orang-orang yang melakukan keburukan juga pasti akan berujung akan kembali kepada orang-orang yang melakukan keburukan itu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal kita pilih. Apakah kita ini hanya diam saja, tidak membuat apa-apa, diam tanpa action, atau kita berdiam tapi sibuk dengan amalan kita? Kadang-kadang jemaah sekalian, orang diam dengan orang yang berdiam tetapi dia menyembunyikan amalannya itu berbeda. Ada orang diam tapi memang diam, dia nggak membuat apa-apa karena dia nggak tahu ilmunya. Tapi ada juga orang yang berdiam diri karena dia tahu ilmunya, maka dia menggunakan seluruh, bahkan mohon maaf, orang yang sampai dengan sakit saja jemaah sekalian, kita perhatikan, dia nggak bisa lari sholat karena dia sudah diamputasi, maka dia sudah dijudge oleh dokter, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia hanya menggunakan nafasnya saja jemaah sekalian. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang di rumah sakit itu Pak, itu dia bagaimana mereka beribadah. Dia berbaring, tetapi mereka hanya menggunakan nafasnya saja. Nafasnya itu ternyata bisa untuk beribadah kepada Allah. Bahkan lirikan matanya saja itu bisa untuk beribadah. Selain tubuhnya kita mungkin secara fisik tidak bisa lagi berfungsi,
Tetapi jemaah sekalian, ada hal-hal yang sifatnya di dalam ini, nafas kita ini jemaah sekalian, maka bisa menghantarkan kita nafas itu bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mengetahui esensi dari nafas jemaah sekalian, esensi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kepada Allah, pengawasan dari Allah, maka dia menggunakan seluruh potensi dalam dirinya untuk beribadah. Selagi nafasnya itu masih bisa bisa naik dan bisa turun. Nafas itu kan cuma dua ya. Nafas itu kan cuma dua, ditarik dan turun. Bukan dihapuskan, Pak. Bukan dihapuskan. Tarik, naik, dan turun. Naik dan turun, Pak. Cuma dua itu. Nggak mungkin naik saja, Pak. Nggak bisa turun dulu. Coba Bapak sekalian, kita coba tarik nafas. Naik itu. Terus kita kalau ada yang nggak di sini yang nggak turun, nggak bisa, harus turun. Dan nggak mungkin orang juga nafasnya nggak ada yang naik, pasti naik. Dia ada naiknya, ada turunnya. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang sibuk itulah ketika orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya adalah orang-orang yang tahu akan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menjaga diri dari penyakit ria. Penyakit ria. Ria itu apa? Ria itu menampakkan sesuatu, mempertontonkan ibadahnya, mempertontonkan amalannya. Dan ini jemaah sekali berbahaya ini. Kalau ria ini, ria itu bisa menghilangkan semua aktivitas amalan kita jemaah sekalian. Kalau orang-orang yang ria itu identik dengan kesombongannya. Ria ini jemaah sekalian, di dalam Islam ini kita berusaha untuk menutupi amalan kita, sekecil apapun amalan kita. Dan orang-orang yang sedang melakukan ria atau berekspres dengan keriaannya, maka ketahuilah bahwasanya dia seakan-akan berusaha untuk membuka tabir atau rahasia ibadahnya untuk diketahui orang lain. Padahal mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah. Jadi artinya amalan kita itu hanya cukup kita ada yang tahu. Gak usah dipamer-pamerin. Apalagi orang-orang yang lagi umroh itu jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ini. Jadi jemaah yang paling narsis itu jemaah sekalian, jemaah yang paling heboh itu adalah jemaah dari Indonesia dan Malaysia. Satu Indonesia, dua Malaysia. Yang begitu banyak menampilkan di media sosial tentang Ka'bah. Jadi ada jemaah sekalian, jemaah kita Indonesia itu sering di di Mekah itu, Assalamualaikum, alhamdulillah sudah berada di sini. Jadi sedang apa saja di kegiatan, padahal kegiatan itu kan kegiatan pribadi. Memang dia bermaksud untuk mensiarkan, tetapi mohon maaf, itu sama saja menampilkan ria di hadapan manusia. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang anak-anak kita itu, halo guys, saya sedang baca Al-Quran loh. Kapan kamu baca Al-Qurannya? Masya Allah. Maksudnya baik, mengajak orang. Tetapi penilaian orang jemaah sekalian, penilaian orang itu terkait dengan amalan ini adalah amalan sebenarnya adalah amalan pribadi. Maka amalan pribadi ini jemaah sekalian berusaha kita untuk tutupi. Cuma kita saja dan Allah saja yang tahu. Kalau kita sudah memproklamirkan atau kita sudah mengekspos amalan kita ini, maka berhati-hatilah. Ada dua kemungkinan. Amalan kita ini hangus atau amalan kita ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muraqabah yang berikutnya, nomor keempat, adalah orang-orang yang melandaskan dirinya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Untuk menjadi motivasi terkuat untuk taat kepada dan berlaku jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terpatri dalam dirinya jemaah sekalian,
dunia. Tidak ada tendensi aling-aling dengan yang lainnya. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya dalam kehidupannya ini tuh dia bekerja sesuai dengan apa yang dia dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, bukan atas paksaan manusia, bukan atas pujian manusia. Dia tidak membutuhkan itu jemaah sekalian. Dia hanya apa? Dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha melakukan kegiatan itu dengan sejujur-jujurnya. Di dalam surah Al-Fajr yang saya sampaikan tadi, dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-14, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasimu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini jemaah sekalian berusaha untuk menyadarkan kita sekalian bahwasanya kita berusaha untuk apa? Untuk menjadikan muraqabah itu terpatri dalam diri kita, bersemayam dalam diri kita, sehingga dalam segala aktivitas di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tentunya kita berusaha bahwasanya kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membersamai kita kapan saja, di mana saja kita berada. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, orang-orang yang melaksanakan muraqabah, orang-orang yang menyadarkan dirinya muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam hatinya itu menghasilkan ketenteraman hatinya. Hatinya itu menjadi tenang. Dan kemudian hidupnya itu semakin bermakna. Jadi banyak orang jemaah sekalian, banyak orang yang lupa diri bahwasanya di dunia ini ada zat yang maha mengawasi. Ketika orang-orang sudah merasakan itu semua jemaah sekalian, merasa diawasi, maka hatinya ini menjadi tenang. Hatinya ini menjadi tenang. Kenapa jemaah sekalian? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasanya dengan ingat Allah, dengan mengingat Allah, bahwasanya Allah itu maha mengawasi kegiatan kita, aktivitas kita, maka hidupnya itu sangat tenang jemaah sekalian. Dia tidak was-was dengan segala apapun kondisinya. Jadi orang-orang yang selalu diingatkan oleh pengawasan Allah ini, maka kehidupannya akan bermakna. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surah Al-Talaq ayat yang ketiga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu menyerahkan dirinya kepada Allah setelah dia berikhtiar. Dia berusaha dengan segala upayanya dia, dengan secara manusia dia berusaha menjalankan semua keinginan-keinginan. Dia berusaha untuk mencurahkan seluruh potensi dalam keahliannya dalam hidupnya. Dia mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, setelah kita melaksanakan sholat dalam surah Al-Jumu'ah itu, dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi setelah kita melaksanakan sholat itu fantasiru fil ardi, sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk apa? Usaha kita. Namun setelah itu fadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Katsiran itu banyak-banyak. Ingat Allah itu apa? Ingat Allah itu apa? Ternyata rezeki yang kita kejar hari ini, rezeki yang kita jemput hari ini jemaah sekalian, bukan atas kehendak kita, bukan atas jerih payah kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan rezeki-rezeki itu, kemudian kita diberitahu oleh Allah untuk menjemputnya. Artinya rezeki itu bukan kita yang berusaha jemaah sekalian, tetapi rezeki itu Allah sudah tentukan. Di dalam surah Az-Zariyat jemaah sekalian, Allah sampaikan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rezeki kita semua ini jemaah sekalian itu ada di langit, tetapi Allah turunkan di muka bumi. Maka jemaah sekalian, maka ikhtiar ini menjadi penting untuk apa? Untuk apa? Kita meyakinkan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan kehidupan kita seperti di dunia ini. Kemudian tawakal adalah kunci terakhir kita. Jadi jangan sampai ada namanya paham
begitu. Tetapi kita mengerjakan ini adalah bagian dari ikhtiar kita, kemudian setelah itu kita bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, maka terakhirnya adalah kita memasrahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah memutuskan apa yang menjadi kehendak Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, Pak. Contohnya begini. Ini, Pak, roti ini sudah disiapkan oleh panitia. Sudah disiapkan oleh panitia. Tapi kalau kita, mohon maaf jemaah sekalian, kalau kita tidak datang ke majlis ini, Pak, kira-kira roti yang sudah disiapkan masuk nggak di apa namanya di kita pegang hari ini? Mungkin bisa, Pak, tapi di tempat yang lain. Tetapi sudah dipastikan hari ini sudah ada roti hari ini. Hanya ikhtiar itulah jemaah sekalian yang bisa menjemput roti itu. Tetapi juga ada juga bukan ikhtiar. Dia apa? Dia berusaha untuk apa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rezeki itu datang dari Allah melalui apa saja. Melalui apa saja. Contoh, Pak, jemaah sekalian. Ada sebuah cerita yang luar biasa pada saat itu hanya untuk membuktikan rezeki ini. Ada orang yang sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, seyakin-yakinnya rezeki itu datang dari Allah tanpa melalui ikhtiar. Ada juga orang yang betul-betul dia mengatakan dia yakin dengan rezeki Allah, tetapi dia berusaha karena yakinnya kepada Allah tidak 100, belum 100%, sehingga dia berusaha berikhtiar. Yaitu apa? Dia keluar, dia berusaha. Ada beberapa ulama yang luar biasa yang sangat masyhur, Imam Malik sama Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik, jemaah sekalian, yakinnya luar biasa. Dia totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rezeki adalah dari Allah. Rezeki nanti Allah yang akan menghantarkan. Kemudian jemaah sekalian, Imam Syafi'i dia mengatakan rezeki itu harus dicari. Rezeki itu harus dijemput. Gak bisa kita duduk-duduk itu datang rezeki itu, gak mungkin, impossible. Itu Imam Syafi'i. Tapi dua-dua pendekatan ini boleh dalam Islam. Kalau seandainya menurut Bapak, kalau di masjid kita ini ibu-ibu, bapak-bapak sudah yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau rezeki itu datang dari Allah, monggo silahkan, gak usah bekerja. Gak usah bekerja. Duduk di rumah, zikir, kemudian insya Allah yakin seperti itu, monggo silahkan. Tapi yakin benar loh ya. Gimana, Pak? Yang pensiunan bisa, Pak ya? Yang kalau Pak Haji Sarjono bisa itu, Pak? Bisa ya, alhamdulillah ya. Ada, Pak, yang pensiunan sekarang ya? Masih ada ya? Masih ada. Tapi yang masih jomblo-jomblo ini yang belum ada ini, Pak, itu masih ragu-ragu. Jadi jemaah sekalian, ini ada pembuktian. Dua-duanya membuktikan. Imam Syafi'i dia berusaha untuk apa? Untuk bekerja. Dengan mendatangkan anak bekerja di anggur, di rumahnya, di rumah dia itu ada anggur. Orang punya anggur, kemudian dia berusaha untuk bekerja dan dia mendapatkan anggur itu. Dia mengatakan kepada gurunya, kan betul, saya hari ini mendapatkan anggur, saya mendapatkan anggur, kemudian saya akan buktikan kepada guru saya, ini loh hasil karya saya, hasil jeripaya saya berikan kepada dia, kepada guru saya. Dia datang kepada gurunya, jemaah sekalian, dia sampaikan, wahai guruku, ini anggur untukmu. Ini anggur untuk saya buktikan, ini adalah ikhtiar saya, kata gurunya. Dan saya juga yakin kepada Allah, anggur ini rezeki dari Allah melalui kamu. Tanpa dia bekerja, jemaah sekalian, dua-duanya pendekatan ini boleh. Tinggal kemantapan kita. Tinggal kemantapan kita, yakin kita kepada Allah. Memang kita ini jemaah masjid Nurul Yakin, sepertinya belum sampai, Pak, dengan apa namanya gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Kayaknya belum sampai kita ini. Kita ini masih ragu-ragu. Jangankan ragu-ragu, Pak. Kita ini sudah akhir bulan saja tuh udah degal. Apalagi sudah tengah-tengahan, Pak, sudah ngos-ngosan, sudah pos-posan, Pak.
Maka di dalam Islam ini kita harus ikhtiar, dan itu kebanyakan syariatnya begitu. Syariatnya kita berikhtiar. Tetapi kalau seandainya sudah maksimal, orang-orang sudah yakin dengan seyakin-yakinnya rezeki itu betul-betul datang dari Allah. Sebagaimana ikhtiarnya, bukan ikhtiar, sebagaimana keyakinannya Maryam. Sebagaimana keyakinan Maryam. Bahkan Maryam itu cuma sekalian dikunci oleh Zakaria. Dikunci pintunya itu bukan satu pintu, Pak. 7 lapis pintu. Satu pintu dikunci, satu pintu. Sampai 7 pintu. Kemudian di dalam pintu yang ke-7 itu coba sekalian, ternyata Maryam mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan, Allah buktikan bahwasanya yang memberi makan Maryam itu adalah Allah. Yang memberikan makan itu adalah Allah, bukan manusia. Kalau yakinnya seperti itu, mohon maaf jemaah sekalian, luar biasa. Tetapi seribu saya kita ini belum sampai ke sana. Kita masih yakinnya, masih ikhtiar, masih jualan pasar sebelah, masih kantor, masih melaut, dan masih berumput. Dan itu adalah ikhtiar kita. Cuma sekalian, sampai di sini mungkin ada yang boleh ditanyakan terkait dengan muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Ya Pak. Ya, monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa cara itu ada indra keenam. Indra keenam. Apa benar apa enggak itu? Kemudian apakah itu dari Allah atau dari iblis? Ya, Indra keenam. baik, indra keenam. Ya. Jadi cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan terkait dengan indra keenam. Indra keenam ini apakah sama dengan wahyu? Apakah indra keenam ini akan sama dengan mukjizat? Cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu melihat sesuatu yang belum terjadi di depan mata. Contoh, saat di Mekah, Nabi Muhammad sampaikan, wahai sahabatku, ada pergerakan pasukan dari Madinah. Padahal Nabi Muhammad ada di Mekah. Jarak Mekah Madinah itu berapa jauh, Pak? 200-an sekian. Tapi Nabi Muhammad mendeteksi. Tapi kalau Nabi Muhammad itu adalah bimbingan wahyu, bimbingan ilahi. Bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menyampaikan Nabi Muhammad secara lisan itu adalah benar adanya. Artinya Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan apa? Allah menyampaikan informasi itu melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Atas bimbingan Allah. Tapi kalau sendiri manusia bagaimana hari ini? Sholat enggak, ibadahnya mohon maaf, tapi udah indra keenam. Itu mohon maaf cuma sekalian sangat berdekatan dengan hubungan dengan sangat dengan apa dunia lagi. Bahkan mohon maaf ya, orang-orang yang berhubungan dengan kahin itu adalah dukun. Orang-orang yang percaya dengan itu semua, mohon maaf, hati-hati Pak. Hati-hati. Bahkan niat saja datang ke kahin itu Pak, ke dukun itu sudah apa? Ibadah kita itu sudah ditolak itu coba sekali ya. Percaya dengan dukun, dan kemudian percaya dengan apa? Dengan apa yang disampaikan oleh dukun itu sudah hilang, sudah ibadah itu sudah tertolak. Maka indra keenam itu sebenarnya bukan Pak, itu hanya bisa dipelajari sebenarnya. Bisa itu namanya intuisi aja sebenarnya. Artinya itu bukan bimbingan ilahi. Hanya itu kesadaran manusia itu punya Tuhan. Contohnya begini, bapak-bapak kalau malam-malam, mohon maaf ini, kalau malam-malam kita kan nggak bisa melihat namanya makhluk kasat mata. Tapi kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala radar itu. Mendeteksi. Oh itu ada makhluk. Di mana caranya? Caranya itu di sini. Merinding. Merinding itu adanya jemaah sekalian, itu
cara Allah berikan kepada manusia untuk mendeteksi. Salah satu cara mendeteksi. Kemudian kalau seandainya indera keenam itu coba sekalian itu sangat berkaitan dengan apa? Kerjaannya iblis. Karena dalam surah Ar-Rahman, coba sekalian, dalam surah Ar-Rahman itu bagaimana iblis mencuri informasi. Kan begini, ada malaikat siang, pagi. Ada malaikat malam. Pagi ini dia naik. Sebelum ada malaikat pagi sebelum dia turun jemaah sekalian. Maka Allah kasihkan informasi bahwasanya hari ini rezeki mereka hamba saya ini begini. Tetapi mohon maaf, ketika malaikat naik pagi malam ini mau naik, diikuti oleh iblis ini jemaah sekalian. Dalam surah Ar-Rahman ini dijelaskan begitu. Kemudian iblis itu menguping. Iblis ini menyadap informasi dari malaikat malam mereka pagi itu mau turun, ternyata boncor informasi itu, Pak. Intelijennya iblis ini sudah bertensi itu, Pak, informasi itu. Kemudian cepat-cepat iblis ini turun untuk menyampaikan kepada dukun, kepada orang-orang yang memiliki indera keenam itu dan seterusnya. Dan itu sangat dekat dengan dengan kemusyrikan, dengan akidah, Pak. Kayak berhati-hati dengan orang-orang yang mengatakan saya bisa melihat ini dan itu mohon maaf, berhati-hati. Berikutnya, mana lebih baik zikir menggunakan tasbih dan menggunakan jari tangan? baik. Bagaimana yang lebih baik? Yang lebih baik sebenarnya tangan. Tetapi kalau sebenarnya tangan ini dengan menggunakan wasilah benda-benda dengan yang tasbih itu gak ini masalah, dua-duanya bagus. Tapi yang lebih utama tangan, karena tangan ini bisa dibawa kemana-mana, Pak. Kalau tasbih bisa lupa ketinggalan di rumah. Kalau bawa sahabat umpamanya, bawa bapak buru-buru berangkat mau zikir di alas Ka'bah, tapi tasbihnya ini tinggalan. Terus bapak sudah nggak tasbih lagi begitu, nggak zikir lagi. Maka dua-duanya boleh, tetapi yang lebih afdol adalah tangan. Bahkan ada lagi zikir yang lebih tinggi dari itu, yaitu zikir hati. Kalau tangan ini, Pak, masih zahir. Tangan kita ini masih zahir, masih terlihat orang. Tapi ada zikir yang tersembunyi, yang dari awal saya sampaikan tadi itu adalah zikir hati. Orang sakit itu, Pak, mohon maaf, dia bisa berzikir. Jangan dianggap orang tidur itu tidur, Pak. Ini bahaya nih. Jangan dikira orang tidur itu pernah dengar nggak kalimat itu, Pak? Jangan pernah dengar mengira orang tidur itu tidur. Secara fisik, secara badannya dia tidur. Tetapi mohon maaf, secara ruhnya itu nggak pernah. Kenapa? Karena dia itu menggunakan zikirnya itu, zikir yang tersembunyi. Maka banyak sekali, Pak. Makanya ini kita kadang-kadang jarang sekali kita menguak apa misteri itu. Kadang-kadang kita dalam Islam itu kan ada namanya tasawuf, gitu ya. Tasawuf. Kadang-kadang jarang kita belajar itu tasawuf. Padahal tasawuf itu jemaah sekalian itu zikirnya luar biasa itu. Muraqabah pengawasan Allah itu ada di sana semua. Maka kalau pertanyaan tentang afdolnya, ya afdolnya tangan, Pak, secara zahirnya. Karena tangan ini kita akan selalu bawa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua pertanyaan cukup atau ada yang lain? Jemaah sekalian, mari kita sama-sama untuk ini berusaha untuk menyempurnakan. Mungkin ada yang salah dari saya, mungkin ada yang mau ditambah, Bu. Ibu-ibu di belakang terkait dengan muraqabah ini, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Cukup Bapak sekalian. Baik, coba sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan yang saya sampaikan malam hari ini, dan insyaallah kita akan ketemu lagi di bulan depan terkait dengan Ar-Rahman.
tentang takwa. Apa itu takwa dan bagaimana caranya mempraktekannya takwa ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan ke kelonggaran, kesehatan kepada kita sekalian untuk bisa berjumpa lagi di bulan depan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan mengucapkan doa kifat majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.